Perkenalkan, nama saya Berliana Septiananda dengan NIM 248106 dari Prodi Pendidikan Jasmani kelas 24C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan dalam pembangunan. Pendidikan merupakan komponen kunci dalam pembangunan sistem pendidikan nasional. Pengertian pendidikan dalam sistem pendidikan nasional adalah proses pembelajaran yang terstruktur dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Pembangunan dalam sistem pendidikan nasional merupakan proses perubahan dan perbaikan yang terencana, terstruktur, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan suatu faktor pendukung dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, dikarenakan pendidikan dapat menciptakan suatu pola pikir pembaharuan inovasi dan dapat menggunakan teknologi sebagai landasan dari pembelajaran online untuk bisa meningkatkan menghasilkan tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana pendukung pendidikan, promosi dan penghargaan bidang pendidikan, peningkatan peran masyarakat. Berikut ada beberapa aspek penting pendidikan dalam pembangunan. Tujuan pendidikan dalam pembangunan. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, membangun masyarakat yang berbudaya dan berakhlak. Fungsi pendidikan dalam pembangunan. Yang pertama, mengembangkan kemampuan intelektual dan emosional. Yang kedua, pembentukan karakter dan nilai. Yang ketiga, penanaman kesadaran budaya dan nasional. Yang keempat, peningkatan kesadaran lingkungan. Berikutnya, komponen pendidikan dalam pembangunan. Kurikulum yang efektif. Yang kedua, guru yang kompeten dan profesional. Yang ketiga, infrastruktur yang memadai. Yang keempat, teknologi pendidikan. Yang kelima, manajemen pendidikan yang baik. Dan selanjutnya, strategi pembangunan. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan vokasional. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan yang kelima, mengintegrasikan teknologi. Tantangan pendidikan dalam pembangunan. Yang pertama, kesenjangan akses pendidikan. Yang kedua, kualitas pendidikan yang tidak merata. Yang ketiga, kurangnya sumber daya. Yang keempat, perubahan sosial dan ekonomi. Dan yang kelima, pengaruh globalisasi. Dan yang selanjutnya, solusi pendidikan dalam pembangunan. Meningkatkan anggaran pendidikan. Yang kedua, mengembangkan program pendidikan alternatif. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kurikulum yang adaptif. Dan yang kelima, meningkatkan kompetensi guru. Yang selanjutnya, sumber pendidikan dalam pembangunan. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk kesimpulan dari materi pendidikan dalam pembangunan ini adalah pendidikan adalah hal yang terpenting bagi setiap individu dan meningkatkan kemampuan pengetahuan. Selain itu, pendidikan juga dapat dijadikan sebagai salah satu keberhasilan kemajuan negara yang dapat menumbuhkan kepribadian bangsa, memperkuat identitas nasional maupun memperkuat jati diri suatu bangsa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.